komunikasi raja pada rakyat kaulo ya. Dan itu sesuai dengan tahta untuk rakyat. Oh, yang buku besar itu yang habis 9 itu ya. Iya, nah beliau yang sekarang itu meneruskan. Saya mau tanya ini disertasinya yang Sopo Aruh si Sultan Hamengkubuwono ke-10 untuk disertasinya Pak Okto. Ya, jadi kami berangkat bahwa pidato-pidato teksnya Kerso Dalem Hamengkubuwono 10 itu banyak yang bahasa Jawa. Tetapi kenapa tiba-tiba tetap DIY itu menjadi salah satu daerah yang paling bagus, paling termasuk bagus ketika menangani COVID. Sehingga kami itulah kemudian niat kami untuk meneliti sejauh mana sih makna teks Sopo Aruh itu. Nah, kami meneliti bahwa ada beberapa hal yang kami maknai teks Sopo Aruh itu sebagai sesuatu yang metafor Ya. tapi juga ada yang denotatif gitu. Jadi dia langsung gitu, sehingga itulah sebabnya menurut saya itu luar biasa. Jadi apa yang terkandung di dalamnya itu Sultan di situ ini konteksnya nih komunikasi raja dengan rakyat ya, kalau dipahami secara utuh. Jadi saya itu menuliskan itu dari kesimpulan itu bahwa komunikasi raja dengan rakyat itu bukan sekadar raja dengan, tapi sebagai manusia makhluk Tuhan yang disapa gitu, yang disapa kemudian diajak untuk berdialog. Nah, itulah kemudian hasilnya menjadikan suatu kaitannya dengan suatu hal yang maknanya punya banyak untuk rakyat Jogja termasuk COVID. Artinya apa? Saya lihat bahwa Sultan itu tidak menakut-nakuti, tapi justru mengajak beberapa hal. Bahkan ketika beliau menyinggung salah satu misalnya tentang Tido-Tido itu Sultan di situ bukan mengajak ayo, tetapi ada 3 makna. Misalnya dia mengatakan bahwa ini bukan kutukan loh, tapi satu adalah direktif. Jadi Sultan itu mengajak untuk ayo rakyatku kita melakukan protokol kesehatan. Ayo rakyatku adalah taatlah kepada protokol kesehatan dari pemerintah. Yang ketiga kemudian yang kedua adalah bagaimana Sultan itu menyatakan kalau sebaiknya menembah kepada Allah, kepada Tuhan ditingkatkan pada masa-masa itu. Kemudian yang ketiga adalah bahwa itu adalah bukan kutukan ya. Bukan kutukan ya. Tapi itu adalah musibah yang tidak diketahui kapan berakhirnya. Jadi itu bukan kutukan, bukan itu musibah yang kemudian saya tuliskan di situ adalah Pagebluk. Pagebluk itu pernah dialami 100 tahun yang lalu ketika Raja. Ini berarti ada pendekatan konseptual juga ya dari pandangan sosiologi Jawa juga ya? Iya banyak sih sosiologi yang saya kemukakan di disertasi saya. Tapi intinya adalah bagaimana mencoba untuk memahami bahwa itu harus disikapi dengan semangat. Karena itu saya menyinggung juga di situ adalah ajaran Ki Hajar Dewantoro. Misalnya nong nang. Ya. Nah itu kemudian saya artikan bahwa ada penelitian. Saya bukan penelitian itu bahwa akhirnya kemenangan itu dari menenong itu artinya saya tegaskan bahwa ketika terjadi sesuatu itu maka harus menep ya itu ya. Kalau sudah menep itu kan kemudian dia lebih, kemudian neng itu lebih tenang toh. Nong kan itu merenung kemudian nang menang kemenangan. Nah itu ajaran Ki Hajar Dewantoro sangat tepat untuk diterapkan juga dalam konteks justru konseptual Jawa juga ada konsep-konsep lama Ki Hajar
ada benang merahnya dengan Ada benang merahnya karena ada penelitian di barat itu bahwa ketika ada para penderita kanker nih diteliti itu dia menghadapi satu masalah yang ketakutan dia, nah ditenangkan, setelah ditenang mereka sembuh. Nah itulah ada penelitian soal itu yang kemudian saya kaitkan dengan konsepnya Ki Hajar. Jangan-jangan karena ini juga pengaruh si Sultan juga yang masih punya wibawa juga Sangat terhadap rakyatnya gitu ya. Terhadap rakyatnya, dan di situ dilakukan bukan sekedar raja kepada rakyat, tetapi sebagai makhluk Tuhan. Menembah rakyat menembah kepada Gusti itu ya, menembah itu di Jawa kan menembah itu lupa saya, tapi yang jelas ada jiwa, raga, kemudian sanubari, rasa karsa itu ya. Ya, itu kemudian kalau di situ adalah lebih banyak ke menembah jiwa. Ya, nggih, matur nuwun, Mas Okto, selamat atas dokternya, matur nuwun nggih. Itu bagi saya itu titah raja ya. Iya, makanya harus dipahami oleh semua kawula Jogja. Disertasi Mas Okto sungguhnya mengungkap itu dengan model analisis wacana. Yang penting itu apa ya, komunikasi raja pada rakyat kawula ya, dan itu sesuai dengan tahta untuk rakyat. Oh, yang buku besar itu yang habis 9 itu ya. Iya, nah beliau yang sekarang itu meneruskan dari ayahandanya. Artinya turun-temurun memang harus seperti itu. Bagi saya seperti itu. Turun, Bro. Tim penguji akan segera memasuki ruangan, diikuti oleh Promovendus. Hadirin dimohon berdiri. Terima kasih. Hadirin disilakan duduk kembali. Bahasa Seni dan Budaya Universitas Negeri Yogyakarta, Rabu 24 Juli 2024 dimulai. Profesor Dr. Anda Endan Nurhayati M.Hum. Penguji internal 1, Profesor Dr. Andes Anwar Effendi MSI. Penguji internal 2, Profesor Dr. Anda Sri Harti Widyasuti M.Hum. Penguji eksternal, Profesor Sahid Teguh Widodo SSM.Hum PhD. Selanjutnya, ujian promosi doktor akan dipimpin oleh Ketua Tim Penguji, yang terhormat Profesor Dr. Sumaryanto MKes Aivo. Disilakan. Monggo samangke jentar keprabon saking FBS. Para Bapak Ibu penguji matur nuwun. Yang pertama, saya berangkat dari COVID yang melanda dunia termasuk TI. Indonesia menyatakan pandemi, TI dinyatakan salah satu daerah yang menangani COVID terbaik. Hanya di DIY Sultan Hamengkubuwono X sebagai raja sekaligus kepala pemerintahan dalam menginstruksikan seluruh kebijakan pemerintah pusat untuk penanganan pandemi.
Sultan Hamengkubuwono X menyampaikan semua kebijakan pusat dan DIY dalam teks pidato Sopo Aruh. Tidak semua warga DIY yang mengerti bahasa Jawa, namun DIY mendapat penghargaan sebagai salah satu daerah terbaik dalam menangani pandemi. Itulah kenapa saya tertarik untuk meneliti ini. Kenapa bisa demikian? Dari rumusan masalah, apakah makna konseptual pidato Sultan Hamengkubuwono dalam Sopo Aruh sebagai metafora komunikasi raja dengan rakyatnya? Apakah makna asosiatif pidato si Sultan Hamengkubuwono X dalam Sopo Aruh sebagai metafora komunikasi raja dengan rakyatnya? Tujuan penelitian. Dokumentasikan yang video promosi dokter tulang itu Sami